Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada minggu kedua setelah Trinitatis pagi hari ini, kita akan memulai ibadah kita, walaupun kita masih ibadah di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah yang kudus ini bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa pribadi dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita satukan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 dan 4.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang lurus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang
Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumban, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36. Yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin yang bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa mempelai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami mementeraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian. Serahkan padamu ya Tuhan.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya Bapa yang Maha Esa, Maha Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Esa. Dari sana akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian. Thank
Warta Jemaat HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu kedua Trinitatis 21 Juni 2020. Yang pertama, sesuai dengan data yang masuk di gereja kita, warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini sebanyak 32 orang, seperti yang terlampir dalam warta jemaat. Bingkisan dari firman Tuhan ialah Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kepada semua warga jemaat yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, kiranya Tuhan memberkati. 2. Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga H. Simbolon Inang Boru Sihombing. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Alamat Jalan AM Sangaji, Gang 14, nomor 27, Sektor 1. Yang ketiga, mulai hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 dan seterusnya, pukul 19 WITA akan diaktifkan kembali sermon Parhalado HKBP Sentosa Samarinda untuk mempersiapkan ibadah minggu di masa new normal. Diminta kepada semua Parhalado untuk mengikutinya. 4. Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 11 WITA akan diadakan rapat resort tentang pemilihan fungsionaris resort periode 2020-2024 yang diikuti oleh pelayan full timer seresort, Parhalado Resort, mewakili Parhalado dari setiap huria, 1 orang mewakili perartaun dari setiap huria, 1 orang mewakili dewan-dewan dari setiap huria, dan 1 orang mewakili setiap kategorial dari setiap huria, bertempat di gereja HKBP Sentosa. 5. Acara ibadah minggu masih tetap dilaksanakan via online. Untuk minggu ini kita akan menggunakan bahasa Indonesia, dan minggu tanggal 28 Juni 2020 kita akan menggunakan bahasa Batak. Dan khotbah sekolah minggu akan disampaikan oleh Inang Nyonya Manulang Boru Simbolon. 6. Jumlah jemaat yang mengadakan ibadah online pada minggu tanggal 24 Mei 2020 sebanyak 114 kakak. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah melaksanakan ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. 7. Keputusan rapat Parhalado dan warta keuangan dapat kita lihat di lembaran warta yang telah di-share kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan puji melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih kehadiran-Mu Tuhan pada hari ini, di mana kami masih merasakan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan terhadap kehidupan kami, sehingga kami dapat bersekutu di keluarga kami dengan keluarga kami masing-masing, mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan sampaikan kepada kami seminggu lamanya. Bapa di surga, meskipun ibadah telah kami lakukan hampir 3 bulan lamanya di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kami,
selalu memberkati kami, sehingga ibadah keluarga kami yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Jemaat Huria HKBP Sentosa, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 8, tetap bersukacita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, di mana setelah COVID-19 ini kami merasakan kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, akibat daripada ketidakseimbangan alam yang terjadi pada akhir-akhir ini, teristimewa Tuhan, mengakibatkan terjadinya virus. Akibat daripada keserakahan, akibat daripada ketamakan yang terjadi selama ini Tuhan, kami merasakan saat ini bahwa kami harus menjaga keseimbangan alam tersebut. Bapa di surga, melalui doa syafaat kami pada hari ini, kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami pengertian, kiranya Tuhan memberikan kepada kami pemahaman, sehingga kami bisa menjaga alam dan lingkungan kami dengan baik, sehingga kami tidak serakah untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Ya Tuhan, kiranya dengan adanya wabah ini, kami semakin menyadari bahwa kami adalah bagian daripada kasih Tuhan, sehingga dengan kasih-Mu kami masih dapat hidup, masih dapat dalam keadaan sehat sampai dengan saat ini. Bapa di surga, melalui ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah memberikan umur genap berulang tahun kepada jemaat-Mu, di mana ada sebanyak 32 orang jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan tetap memberikan karunia-Mu. Bapa di surga, kami juga berterima kasih Tuhan kepadamu, karena Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Hasim Bolon Inang Bolu Sihombing. Ibu dan anak ada dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada anak dan ibu ini, dan berikan kesehatan selalu menyertai anak ini, dan mampukan kedua orang tuanya untuk dapat mendidik anak ini menjadi anak yang berguna bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur Tuhan, di mana kami berencana pada minggu depan, pada hari Kamis depan, Parhaladomu akan melakukan sermon. Biarlah melalui new normal yang telah dicanangkan oleh pemerintah kami memulai kehidupan kami. Kami akan memulai tatanan kehidupan normal. Ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai Parhaladomu untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Huria ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan sampaikan kepada ruas-Mu, di mana dalam periode yang lalu Parhalado Resort telah merampungkan tugas dan tanggung jawabnya, dan kami akan memilih fungsionaris Parhalado Resort untuk periode 2020 dan 2024. Kami minta pertolongan Tuhan
agar Tuhan dapat menunjukkan, dapat memberikan yang terbaik untuk dapat memajukan gereja ini, sehingga gereja ini dapat semakin besar dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, banyak lagi yang akan kami sampaikan ke hadirat-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyempurnakan doa dan permohonan kami ini sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan khotbah sekolah minggu. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Ya, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu HKBP Sentosa ya. Kita bernyanyi. Jalan serta Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya, Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan Tuhan yang boleh menyertai di sepanjang kehidupan kami, hingga kami boleh merasakan hikmatnya Tuhan hingga pada saat hari ini. Tuhan Yesus, kami saat ini sedang melakukan ibadah online untuk anak sekolah minggu. Tuhan yang boleh berkati kami pribadi lepas pribadi, Tuhan juga yang senantiasa memberikan kami kesehatan dimanapun kami berada Tuhan. Dan saat sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati kami, berikan kami kebijaksanaan agar kami boleh menjadi anak yang lebih berguna lagi untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, renungan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai yang ke-17. Ya, sekarang kakak akan bacakan buat adik-adik sekalian ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah
ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya, adik-adik, firman Tuhan hari ini yaitu mengenai perjalanan Nuh sehingga Tuhan menurunkan air bah. Nah, adik-adik tidak heran lagi ya mendengar cerita tentang Nuh. Nuh itu sosok seorang yang baik hati. Pada saat itu Tuhan melakukan perjanjian setelah turunnya air bah. Tuhan melakukan perjanjian setelah turunnya air bah. Di situ Nuh merasa takut, merasa khawatir ketika turunnya air bah, karena kejadian itu kejadian yang sangat hebat ya adik-adik ya. Kenapa? Karena Tuhan menurunkan air bah untuk memusnahkan segala isi bumi. Jadi pada saat itu Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh dengan apa? Dengan membangun sebuah bahtera. Jadi pada saat itu yang diselamatkan siapa saja? Itu sudah ada lagunya, dan itu yaitu Nabi Nuh, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk ke dalam bahtera. Nah, pada saat itu turunlah air bah. Turunlah air bah yang diturunkan oleh Tuhan selama 40 hari lamanya. Jadi pada saat itu terjadilah manusia yang baru karena pada saat itu Tuhan telah usai memusnahkan segala isi bumi. Di sini kakak mau cerita tentang kasih Tuhan Yesus kepada semua ciptaannya. Karena apa? Segala isi yang ada di dalam bahtera itu kembali lagi beraktivitas seperti semula, baik itu maupun bahkan binatang dan ternak yang ada di seluruh isi bahtera itu. Nah, Tuhan di situ melakukan perjanjian antara Nuh dan perjanjian kepada Tuhan, bahwa Tuhan berjanji tidak akan lagi menurunkan air bah. Karena apa? Karena pada saat itu memang Nabi Nuh memang benar-benar khawatir, takut, rasa ketakutan karena kejadian pada saat itu. Jadi adik-adik, kita bisa ambil topik dari isi kitab Kejadian 9 ayat 8 ini. Di sini Tuhan mengadakan perjanjian seperti tanda pelangi. Pelangi itu yang artinya kasih setia Tuhan. Kasih setia itu perjanjian antara tanda kasih setia Allah kepada kita manusia. Tuhan bukan cuma sayang kepada kita sendiri, tapi Tuhan juga sayang kepada seluruh ciptaannya. Kenapa Tuhan sayang juga kepada seluruh ciptaannya? Karena semua yang Tuhan ciptakan itu baik itu hewan maupun kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan yang terakhir, yaitu pada hari yang ke-6. Jadi kasih Tuhan kepada kita itu tidak lagi seperti pada saat itu Tuhan murka kepada seluruh isi bumi, melainkan Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada semua anak, semua manusia yang ada di seluruh isi bumi. Contohnya ini seperti yang terdapat di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 yang isinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita sudah dengar kasih setia Tuhan itu nyata kepada kita. Kita juga apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah setia, sudah mengasihi kita sebagai makhluk ciptaannya Tuhan. Ayo, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Yang pertama, kita harus melakukan kebaikan kepada sesama kita. Contohnya nih, kita dalam keadaan di rumah saja karena masa pandemi yang terjadi sekarang ini. Kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Karena kan belum bisa berkumpul nih sama teman-teman.
belum bisa berkumpul sama kakak Evi, belum bisa berkumpul sama guru sekolah minggu yang lainnya, apalagi berkumpul dengan teman-teman di sekolah. Kebaikan yang kita lakukan di rumah itu contohnya seperti membantu mama, membantu orang tua dalam pekerjaan di rumah. Contohnya nih seperti adik yang masih kecil. Adik yang masih kecil contohnya kalau baru selesai makan, baiknya makanannya kalau sudah selesai piringnya harus disimpan di piring kotor. Contohnya seperti adik-adik yang di kelas sedang atau di kelas besar. Adik-adik yang kelas sedang atau kelas besar kan sudah bisa nih bantu mamanya seperti cuci piring, menyapu rumah. Jadi itu salah satu contoh yang harus kita lakukan kebaikan. Jadi kebaikan yang kita lakukan ini akan menjadi kebiasaan dalam kita. Karena apa? Kebaikan adalah salah satu yang Tuhan senangi. Tuhan sayang kepada anak-anak yang melakukan kebaikan, anak yang setia kepada Tuhan, anak yang taat kepada Tuhan. Contohnya nih, taat kepada Tuhan dalam artian apa? Kita harus sering berdoa, sering baca Alkitab, sekalipun belum bisa berkumpul kembali di gereja kita bisa ibadah sendiri atau bisa lihat ibadah secara online lewat menonton dari ibadah online yang sekarang ini. Itu juga salah satu contoh yang harus kita lakukan untuk melakukan kebaikan. Nah, adik-adik, kakak di sini mau tekankan kita harus seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh sosok seorang yang taat kepada Tuhan. Pada saat itu kenapa Nabi Nuh yang diselamatkan? Karena dari segala isi bumi hanya Nabi Nuh yang benar-benar setia kepada Tuhan. Nabi Nuh yang hanya mau percaya mengikut Tuhan. Pada saat itu kembali lagi pada saat kejadian itu Tuhan yang sendiri yang menyuruh untuk melakukan bahtera. Namun orang-orang melihat seperti dia melakukan itu tidak masuk akal melakukan hal itu. Tapi Nabi Nuh tetap setia, tetap mau ikut perintah daripada Tuhan. Makanya dia tidak mendengarkan omongan perkataan orang lain, tapi dia hanya mendengarkan perkataan dari Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita bisa untuk saling mengasihi sesama kita, melakukan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri juga kasih dan menyayangi kita. Ya, sekian cerita dari Kakak Evi. Kakak mau kita juga di rumah, yang ada di rumah, tetap melakukan saling mengasihi, saling membantu orang tua, membantu kakak atau membantu siapapun yang ada di rumah. Sekian cerita dari Kakak Evi ya. Kita bernyanyi KASIH. Kita bernyanyi KASIH. Kita ikuti gerakannya ya. Ya, sekian cerita hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan sebagian daripada firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, tentang di mana Tuhan yang
mengasihi kami dan mengasihi ciptaan lainnya. Tuhan, ajar kami juga untuk melakukan kasih kepada sesama kami, agar kami boleh melakukan yang terbaik untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saat ini keadaan yang masih dalam masa pandemi. Tuhan yang boleh senantiasa menyertai kami, bahkan memberikan kesehatan kepada kami. Kami rindu Tuhan untuk boleh bersama dan berkumpul di tempat ini. Kami hanya boleh memohon dan berdoa kepadamu nama Tuhan, agar kiranya bolehlah pandemi ini boleh berakhir dengan kami boleh berkumpul kembali pada saat yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersukacita di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersama di dalam doa. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan yang selalu memberikan nafas kehidupan dan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kami berkumpul dengan keluarga kami, beribadah kepada Tuhan. Di dalam ibadah kami ini Tuhan, Engkau yang selalu beserta kami, mengajari kami mengerti akan firman-Mu, ajari kami agar selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Nas khotbah kita tertulis dalam Imamat 25, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel
itu harus menjadi tahliobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahliobel bagimu. Jangan kamu menabung, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tanah itu janganlah kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu harus kamu masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita belum selesai menghadapi dampak virus corona, dan semakin terasa dalam kehidupan perekonomian, baik pribadi, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Kita tidak bisa lagi bekerja sebagaimana biasanya. Akan tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pemerintah kita mengeluarkan peraturan baru, yaitu new normal. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi, yaitu protokol kesehatan. Kita harus jaga jarak, pakai masker, dan juga menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Tanggung jawab kita juga merawat dan memelihara ciptaan Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam khotbah kita ini, kita dipanggil dan diutus Tuhan untuk memelihara ciptaan Tuhan. Jalan dan cara Allah menunjukkan kasih setianya kepada manusia, yaitu melalui ciptaannya. Dari ciptaan Allah itu, manusia makan, manusia hidup, maka haruslah ada waktu berhenti bekerja, supaya ada waktu untuk tanah istirahat. Molo ditoba di Bonapa Sogit ada undo masanitano mamulu. Molo cumpang nasi panen dan pintor jula muse tahun alai di mai madodisi merpiga-piga bulan. Ada mai satu bulan doh 1 tahun baru pemuse asa mamula tahun. Ada tiki mamulu di tanah. Jalan-jalan mape somonido, dan saya tahu sejauh main mamula doho mamula alai ikunadong do tiki mamula. Mulu saya tahu sudah mamula ulang pasti sahih nama naro. Salu pada tahun berjolma ikunadong do tiki istirahat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tahun Sabat dalam nas ini sudah ada dituliskan ketika Musa menerima hukum Taurat Tuhan di Gunung Sinai, yaitu di Keluaran 23 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Setelah mereka memasuki tanah Kanaan, mereka harus mengingat bahwa kasih setia dan penyertaan Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan. Oleh karena itu, kita dipanggil, kita diutus Tuhan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki Allah, supaya ada kelangsungan hidup sesama orang lain dan ciptaan Tuhan, dan juga alam lingkungan yang sehat. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kita memutuskan tahun Sabat untuk lingkungan hidup?
tanah dan ladangmu harus diberikan istirahat. Ikut sama-sama menguduskan tahun Sabat, tahun Yobel adalah peduli, berbagi, dan juga memberi. Kehidupan yang saling peduli. Molo sarapa peduli do, na pasti tamu ipe mangalehu na duminggan do tujuan. Berbagi dan memberi kehidupan bagi orang lain dan juga makhluk lain. Kita diperintahkan Tuhan untuk rajin bekerja dan mengumpulkan hasilnya supaya ada yang dapat kita bagikan dan juga untuk merawat ciptaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, semua umat melakukan tahun Yobel mensyukuri berkat, kasih, dan karunia Tuhan di tahun Yobel. Bagi bangsa Israel, mereka harus membunyikan suara sangkakala sebagai tanda persyukuran, sehingga orang lain tahu dan terdengar oleh orang banyak. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan juga ada kebahagiaan yang sungguh sangat luar biasa. Tahun Yobel diatur bagaimana pelaksanaannya, tatanan baru setelah mereka sampai di tanah Kanaan. Mereka harus mendengarkan bunyi sangkakala di mana-mana, dan masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun ke-50 ini disebut tahun Yobel. Artinya Yobel adalah tanduk domba. Tanduk domba itulah dibuat seperti suara trompet yang disebut sangkakala. Dan tahun Yobel itu menjadi tradisi jubileu di jemaat-jemaat. Dan juga secara pribadi orang Kristen merayakan hari jubileu 50 tahun. Sorak-sorai sukacita dalam tahun Yobel, masing-masing pulang ke tanah miliknya. Karena tahun itu menjadi tahun pembebasan hutang piutang, dan budak-budak juga dibebaskan. Kebahagiaan kembali memiliki haknya. Pada waktu memperdengarkan bunyi sangkakala itu, mereka harus mengingat bahwa hari itu adalah hari pendamaian, dan seluruh bangsa Israel haruslah menguduskan tahun ke-50. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang menjadi suara sangkakala dari salib Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa? Yesus memberikan keselamatan, membebaskan kita dari dosa. Tahun Yobel yaitu sekaligus mengingatkan kita akan kasih karunia Tuhan yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa dan membebaskan kita dari dosa dan membawa kita masuk dalam kerajaan-Nya. Maka dari itu, bagi kita harus saling mengasihi, memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita keluar dan masuknya ke dalam kerajaan-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu beserta kami hingga pada saat hari ini. Engkau tahu Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar senantiasa memelihara ciptaan Tuhan. Ajari kami Tuhan agar tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka
bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan